Ya, sudah direkod. Oke, Raisya. Diulang lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda semua, selamat siang. Selamat datang, Mbak Nunung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Makasih. kesediaannya, Mbak Nunung ya. Ini saya pengantar aja dulu dari perwakilan anak-anak. Nanti selanjutnya mereka yang akan melakukan wawancara. Ini bunda-bundanya hanya mendampingi aja ya. Nanti yang akan bertanya langsung dengan panggilannya apa ya kalau sama anak-anak ya? Ibu atau apa nih? Ibu aja nggak apa-apa. Ya, Ibu Nunung ya. Oke. Oke, silakan Raisya akan membuka wawancara hari ini. Silakan Raisya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3, kelas 3 dan dari Yon SD Binahda Islamic School Depok akan melakukan wawancara dengan narasumber kita siang ini. Sebelumnya, perkenalan anggota kelompok 3. Saya Raisya, lalu ada Atar, Raffi, Faiza, Gio, Maher, dan Kenzi. Saya mulai dengan pertanyaan pertama. Silakan perkenalkan nama Anda, alamat, serta pekerjaan saat ini. Oke, terima kasih Raisa. Oke, ada yang sudah pernah ke Bandung belum? Ke Bandung ya? Siapa yang sudah pernah ke Bandung? Acungkan tangannya. Raffi, Faiza, Kenzi, Raisa juga udah. Oh, semua hampir sudah pernah ke Bandung ya. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Nur Hayati, biasa dipanggil Nunung, tinggalnya di Bandung, tepatnya di jalan, di Komplek Antapani Regensi, Blok G nomor 9. Itu dekat dengan Cicahem. Ada yang pernah lewat nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Nggak pernah. Biasanya kalau jalan-jalan ke Lembang ya? Lembang pernah? Ya. Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Ya, jadi kalau Lembang itu di Bandung Utara, kalau saya di Bandung Timur, ya tinggalnya. Kemudian apalagi yang mau ditanyakan? Alamat sudah, apalagi? Kerja. Oh, kerja. Ada yang pernah ikut mama atau papanya ke bank? Ke bank? Iya. Ada nggak yang pernah ikut? Iya. Ada. Ngapain di bank? Nabung. Di bank ngapain biasanya? Ambil uang? Atau menabung? Ada yang punya tabungan nggak? Ada yang udah punya tabungan belum? Nggak tahu. Oh, Ada. ada. Oh iya, Gio ini ya. Nabungnya di mana? Di celengan? Celengan ayam? Celengan ya. Nah, nanti biasanya mama sama papa bisa tuh buatin rekening. Ya, nanti celengannya bisa dimasukkan ke bank. Jadi saya selama 20 tahun sebelumnya kerja di bank. Nah, sekarang kerjanya ngapain? Berkebun di rumah. Seperti itu ya, karena saya hobi berkebun. Gitu, Raisa. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Iya. Yang selanjutnya? Pertanyaan yang selanjutnya siapa ya? Siapa tadi? Ayo, siapa lagi? Boleh gantian kan nanyanya atau Iya, hanya Raisa? Gantian. Siapa? Kenzi udah datang belum? Kenzi. Atar. Enggak ada ya. Belum ada ya Atar ya. Udah lanjut deh. Raisa pertanyaan kedua nggak apa-apa. Sejak kapan? Sejak kapan Anda senang menanam dan apa alasannya? Oh iya, kalau saya senang menanam sejak kecil. Jadi suka menyiram, suka menanam. Jadi kalau ada biji
itu nggak pernah dibuang tuh. Jadi suka ditanam lagi, terus tumbuh deh. Nah, sekarang hobinya jadi macam-macam. Selain menanam, juga beternak ikan. Ada yang suka ikan nggak? Suka ikan cupang. Ah, ikan cupang. Ah, benar, ikan cupang ya. Sebentar. Suka ikan lele. Ikan cupang. Ada nggak ikannya? Ada. Nggak ada. Ada. Oh, ini dia ikan cupangnya. Udah mati. Ayo. Itu juga pernah ikan Kenapa cupangnya, mati? ikan Nih, mujair ya? kelihatan nggak ikan cupangnya nih? Oh iya kelihatan. Lucu. Tuh, dikasih apa tuh? Dikasih tanaman. Iya, Nih. dikasih tanaman ya. Ada tanamannya nih. Tuh. Bisa, iya. Iya. Bisa. Tuh ikannya. Ini namanya ikan cupang Nemo. Nemo. Iya, ini kayak Nemo kan? Punya. Tuh. Ayo kita punya ikan cupang avatar. Apa ikan cupang apa? Jadi avatar. Oh, gitu. Nih, satu lagi nih. Wih, apa? Wow, itu aku juga punya. Tuh. Kelihatan nggak? Wow. Dia. Nih, ada tanamannya juga nih. Tuh, dikasih tanaman. Aku juga punya kayak tanamannya itu beneran. Iya. Ini namanya sukulen. Coba nanti kalau jalan-jalan ya, cari sukulen. Itu gampang banget. Jadi ini nggak di tanah nih. Tuh, ini akarnya nih. Ya. Nah, tidak ditanam di tanah. Dimasukkan aja nih ke sini. Oh, gitu. Sukulen ya. Oke, ada lagi? Oke, pertanyaan selanjutnya. Tanaman apa yang senang ditanami? Oh, yang senang ditanami semua. Ada yang suka makan sayur nggak? Suka. Apa? Sayur Bayam. apa? Bayam. 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 Ini ada bayam. Wortel. Ini ada bayam nih. Tuh. Bayam. Tapi masih kecil. Iya, ini baru 7 hari, 1 minggu. Kalau udah 1 bulan? Oh, 1 bulan udah bisa dimakan. Oh. Ini bayam, ya. Jadi ada yang suka makan burger nggak? Burger. Ya. Ada? Iya. Nggak ada. Ada yang suka makan salad? Salad? Nggak tahu. Oh, ada yang suka makan hotdog? Tahu. Biasanya salad yang ada di dalam. Iya, biasa suka ada sayuran kan. Nah, ini seladanya nih, masih kecil tuh. Itu nanti udah bisa dimakan. Ini udah dicemil aja jadi cemilan. Terus ada yang suka makan kangkung nggak? Suka. Kangkung. Suka Banget. semua ya? Nah, ini tanaman kangkung tuh. Udah jadi kangkung. Itu bijinya. Iya, ini bijinya nih. Nah, ini bijinya. Udah jadi dong. Nah, sekarang udah setinggi ini. Ini 7 hari. 1 minggu semua dong. Nah, iya, usia 1 minggu. Ini udah bisa dimasak. Ya, ini udah bisa dimasak. Tinggal dipetik aja, dipetik. Nanti kalau orang Sunda kan suka lalap. Nah, tinggal dimakan. Mentah juga boleh. Lebih sehat kalau mentah. Tapi rasanya Siapa yang suka? Itu usianya Siapa yang suka urap? Oh. Ini usianya 7 hari sebesar ini. Seminggu ya. 1 minggu. 1 hari. Ya, kangkung ya. Ya, Katanya kangkung. kayak 1 bulan. Cepet deh. 1 bulan nanti tinggi, ya. 1 bulan nggak bisa dimakan, susah. Kalau udah tua biasanya sayurannya pahit. Jadi nggak enak. Dipakai garam. Harus pakai itu dong. Pakai apa? Kayak bumbu gitu. Iya. Pakai bumbu kacang. Nah, jadi apa tuh? Bisa lotek. Ada yang tahu lotek nggak? Enggak.
Gado-gado. Gado-gado. Ya, gado-gado. Nah, bisa buat gado-gado. Urap. Nah, urap ada yang pernah makan nasi apa ya? Nasi kuning ya, biasanya pada urapnya. Oh ya. Oke. Apalagi? Bagaimana cara menanam bawang merah yang benar pertama kali? Oh ya. Udah pada menanam bawang merah semua? Udah. Coba lihat satu-satu bawang merahnya. Coba mana bawang merahnya? Hah? Oh, bawang merahnya itu ya? Di dalam tanah ya? Ya. Oke. Ini siapa barusan? Faiza ya? Oke, yang lain? Mana coba lihat? Punya Raisa potnya gede. Tuh. Ini punya Raisa. Oh, oke. Itu punya siapa? Maher ya? Bukan, punya Raisa. Oh iya, oke, yang punya Raisa udah. Siapa lagi? Udah. Mana? Lihat. Udah ada. Ada yang nggak nunggu? Itunya apa? Tunas. Udah ada tunasnya ya. Ada berapa yang ditanam di situ? Satu. Oke. Itu siapa? Aku belum Raf? nunggu. Mana lagi? Aku belum nunggu. Oke, itu Raffi ya. Belum ada daunnya ya. Udah dulu. Oke. Mana lagi? Siapa yang belum? Siapa yang belum kasih lihat? Kenzi ada, Kenzi? Di rumah. Bawangnya sudah. Oh, oke, nggak apa-apa. Maher ada? Belum nunggu. Belum numbuh. Oke. Nah, tadi siapa? Faiza ya. Faiza itu bawang merahnya ada di dalam tanah ya? Nah, sebaiknya tadi seperti yang lain. Raffi, Raisa, Gio ya. Jadi, nah seperti ini ya. Nah, ini bawang merah kalau tidak dimasak, dibiarkan aja, ini juga lama-lama dia akan tumbuh tunasnya. Mana sih kamera? Nah, ini dia. Nih. Kelihatan? Ya. Nah, kalau yang sudah seperti ini bisa langsung ditanam di dalam tanah, tapi jangan semuanya masuk ke dalam tanah. Jadi mungkin disisakan nih sepertiganya. Ya, sisanya baru masuk ke dalam tanah. Kemudian disiram setiap pagi dan sore dan harus kena matahari. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah belajar fotosintesa? Ya. Ada yang pernah dengar? Nah, iya, jadi Wangi. daun itu ya perlu matahari supaya dia bisa melakukan fotosintesa, ya. Nah, jadi nanti kalau dia kena matahari, tumbuhnya jauh lebih bagus dibanding yang tidak kena matahari. Kemudian ada cara yang tanpa pakai tanah. Ada yang pernah lihat dimasukkan ke dalam air bawangnya? Siapa yang pernah lihat? Itu. Pernah. Ada? Aku pernah. Aku cuma eksperimen gagal. Oh, gagal. Gagalnya kenapa? Udah lama. Ternyata. Kelamaan. Iya. Oh. Nah, cara yang kedua tidak pakai tanah. Kita coba menumbuhkan akarnya. Ini kan nggak kelihatan ya akarnya ya. Baru tumbuh tunasnya ya. Nah, supaya akarnya cepat tumbuh. Nah, ini ada botol bekas nih. Jadi ibu pakai botol bekas, diisi air, kemudian sedikit bagian bawah dari bawangnya menyentuh air. Nah, tunggu sampai seminggu. Dia pasti akan cepat akarnya tumbuh. Baru dipindahkan ke tanah. Ya,
Ini bawang merah. Nah, bawang bombay, ada yang pernah nyoba bawang bombay? Menanam bawang bombay? Nih, bawang bombay juga sama. Nih, ada yang sudah seperti Udah ini. besar. Nih, bawang bombaynya udah tumbuh daunnya ya. Tapi nggak ada akarnya nih, akarnya masih belum tumbuh. Sama, masukkan ke dalam botol atau gelas, isi air. Cukup bagian bawahnya aja yang kena air. Nah, lihat selama seminggu. Nah, kalau sudah tumbuh akar, tinggal dipindahkan ke dalam pot yang isinya tanah, tapi ingat sepertiga dari bagian ini ya, bagian atasnya itu masih ada di atas permukaan tanah. Kemudian simpan di tempat yang kena matahari. Kalau kehujanan gimana? Nggak apa-apa. Tapi diperhatikan jangan sampai nanti airnya menggenang di atas potnya. Oke, ada lagi? Oke. Ya, Faiza mau tanya boleh, Bu? boleh. Ini punya Faiza kan di dalam tanah. Akhirnya saya keluarkan. Jadinya seperti ini. Jadinya ternyata tunasnya sudah ada nih. Kayak Betul. gini. Dan Udah? ada akar. Dan ada Iya. akarnya ya. Akarnya panjang banget. Iya, itu udah tinggal ditanam lagi, tapi jangan tenggelam. Jadi ada di atas. Tutup ya. Iya, sepertiga permukaan tanah bawangnya. Iya, Nah, ini kan itu bisa. ini ada beberapa, ini ada semua udah tumbuh akar dan sudah tumbuh tunas sih ternyata dalamnya. Iya, bisa itu. Jadi langsung Iya. ditanam lagi, kemudian disisakan sepertiga. Oh iya, ini dicuci dulu Iya. atau enggak ya, Bu? Nggak usah, nggak apa-apa. Ya, banyak tanah. Iya. Ya udah, makasih ya Bu. Sama-sama. Nah, nanti itu dari satu butir bawang, itu nanti dia akan bercabang lagi. Oh. Jadi dari satu bawang, nanti dia kalau daunnya sudah panjang, nanti lama-lama dia mengerucut, kemudian menjadi umbi yang baru. Nah, umbinya itu bisa antara 3 sampai 4 dari satu bawang merah yang ditanam. Gio mau nanya, Iya. itu nanti butuh berapa bulan atau minggu atau tahun? Itu biar jadi 3, 4, 5 gitu. Oh ya, kalau untuk bawang itu rata-rata antara 90 hari sampai 120 hari itu sudah bisa dipanen. Nah, nanti kalau misalnya daunnya sudah tinggi, daun bawang juga bisa diambil. Itu nanti bisa dijadikan bahan untuk masak. Jadi kalau yang mamanya masak sop, nggak usah ke warung. Gunting aja dari bawang merah yang tumbuh daunnya. Nanti dia akan tumbuh lagi daunnya, nggak usah khawatir. Ya. Nah, nanti kalau untuk panen, masa panen itu antara 90 hari sampai 120. Itu berapa bulan tuh? Ada yang tahu berapa bulan 90 hari? 3 bulan. Ya, pinter. Jadi 3 bulan sudah bisa panen. Ya, 3 bulan sampai 120 hari, sampai 4 bulan itu sudah bisa dipanen. Ini tugasnya berapa lama? 1 bulan. Oh, 1 bulan. Nah, nanti dilihat aja 1 bulan dilihat, ya mungkin masih kecil-kecil tuh umbinya, belum bisa dipanen. Masih anak-anaknya tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aku mau nanya lagi. Ya. Kan itu kan bisa dikasih air. Nah, terus bisa dikasih apa aja? Oh, untuk media tanamnya ya. Jadi Iya. media tanamnya itu ada 2. Satu yang pakai tanah, satu pakai air tanpa tanah. Jadi kalau misalnya ini yang pakai air, nah nanti pupuknya beda lagi, harus pakai pupuk cair. Kalau yang di tanah itu banyak pupuknya, bisa pakai apa aja. Ada yang ada yang pernah bantu Mama membersihkan beras nggak? Coba Iya. Raisa. Itu airnya itu jangan dibuang. Itu bisa dipakai sebagai pupuk alami untuk semua jenis tanaman.
Kemudian kalau misalnya ada sisa air, ada yang suka makan sop, Ya. Ya. makan gulai. Ya. Nah, itu sisa airnya juga bisa jadi pupuk. Tapi itu untuk makanan. Iya, kalau misalnya ternyata masih ada sisa, jangan dibuang ke selokan. Disiramkan aja ke tanamannya, itu bisa jadi pupuk. Jadi nggak perlu beli pupuk ke toko ini, alat pertanian, dari rumah sendiri aja pupuknya bisa, ya. Itu bisa setiap hari juga. Ada lagi? Nah, selain itu air beras sama itu Air kaldu? air gulai apa lagi? Itu pupuknya rata-rata yang gampang itu yang ada di rumah sendiri ya. Nah, kalau mau beli di toko tani banyak. Ada yang pupuk, ada yang namanya NPK, ada yang ditambah pupuk kandang. Seperti itu. Tapi kalau yang di rumah, yang sederhana saja. Yang tadi, ya jadi bekas air cucian beras, disiramkan. Terus ada air sisa kaldu, disiramkan. Terus ada yang tahu micin nggak? Micin? Tahu? Nah, itu juga bisa dijadikan pupuk. Jadi nanti micinnya ambil sedikit, misalnya setengah sendok teh, dilarutkan ke dalam 1 liter air. Nanti seminggu sekali boleh pakai air micin. Ya. Jadi kalau kita jangan banyak-banyak ya. Nah, kalau tanaman nggak apa-apa, bisa jadi pupuk. Seminggu sekali disiramkan sebagai pupuk. Yang belum bertanya siapa nih? Raffi. Ayo, Raffi mau nanya apa? Ada lagi? Atau Raisya? Ada Raisya? Oh ya, Raffi. Apa manfaat tanaman bawang? Oh, manfaatnya ya. Manfaatnya bawang banyak banget. Pertama, yang pasti kalau ibunya masak, kehabisan bumbu masak, bisa dipakai. Kemudian bisa juga untuk apa? Ada yang pernah sariawan? Pernah? Nah, bisa juga untuk obat-obatan. Jadi bisa, iya, bisa untuk. Jadi selain untuk penyedap rasa, bisa juga sebagai obat-obatan. Ya. Mungkin kalau bawang bombay, ada yang suka bawang bombay nggak? Ada. Nah, itu bawang bombay juga bisa untuk membersihkan menjadi alat pembersih. Ada yang pernah makan bawang putih mentah? Ada nggak? Nah, kalau orang Chinese itu dimakan. Iya, karena itu untuk obat herbal. Bukannya Bau. itu ya, Pak? Kenapa? Bukannya bau. Itu. Iya, memang bau. Dan bisa jadi pengusir tikus. Wow. Ada yang takut nggak sama tikus? Sekali. Takut sekali. Karena dulu ada tikus. Nah, tikus tuh nggak suka sama bau bawang putih. Oh. Jadi kalau kita nanam bawang putih di halaman, nah tikusnya juga lari tuh. Kalau pakai bawang merah bisa juga. Bawang putih biasanya, karena baunya sangat menyengat. Bawang merah juga bisa, tapi lebih menyengat bawang putih. Jadi, Tahan. jadi kalau habis makan bawang, jangan lupa gosok gigi ya. Kenapa? Biar nggak bau mulutnya. Aku nggak Ada pernah lagi? makan bawang. Oh gitu, dicobain gimana tuh rasanya? Pengen bahaya Terus kalau bawang putih itu juga bisa untuk mengusir hama atau mengusir, hama itu misalnya kita nanam apa ya,
tanaman yang ada di halaman, coba dilihat. Biasanya kalau ada hama itu belakang daunnya ada warna putih-putih. Nah, itu tuh hama. Nah, nanti di belakang daun, kalau misalnya ketemu ada tanaman kita yang itu namanya kutu putih. Nah, itu bisa dibasmi dengan cara bawang putihnya dilembutkan, kemudian dicampur dengan air, airnya disaring, kemudian disemprotkan ke tanaman yang kena hama. Jadi bisa juga untuk sebagai obat hama alami. Seperti itu. Kan alami, tapi ada yang dijual. Apanya dijual? Obat hama. Iya. Iya banyak, tapi kalau kita mau bikin sendiri di rumah, seperti itu caranya. Jadi nanti coba perhatikan, ada nggak tanaman di rumah yang belakang daunnya itu warnanya putih-putih? Nah, itu tanaman durian. Nah, itu banyak ya, putih-putih ya. Nah, coba nanti dilembutkan, istilahnya ditumbuk bawang putihnya sampai halus. Kemudian dicampurkan dengan air, disiram tuh sesering mungkin. Nah, nanti diperhatikan mati nggak tuh hamanya. Kalau nggak mati? Kalau nggak mati berarti kurang banyak bawang putihnya. Tapi kalau nggak mati terus udah habis? Udah kebanyakan hamanya, harus dibantu dengan obat pestisida kalau sudah seperti itu. Pestisida apa? Pestisida. Itu apa? Jadi obat hama yang dibuat secara kimia. Jadi nggak dibikin sendiri di rumah ya, yang gampang gitu. Oke. Jadi lebih cepat. Bisa lebih cepat, tapi berbahaya juga kalau aman yang disemprotkan oleh obat tersebut langsung kita konsumsi. Makanya kalau belanja sayur harus dicuci bersih di rumah. Kayak seperti kebakar gitu. Apa? Kayak seperti kebakar. Oh enggak, tidak kebakar. Oh. Siapa lagi yang ingin bertanya? Ya. Oke, Kenzi, gimana Apakah Kenzi? cara menanam bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay sama? Oh, sama. Caranya sama aja. Nah, seperti tadi aja contohnya. Jadi kalau ingin cepat tumbuh akar, bisa di dalam air ya. Nanti kalau sudah 1 minggu, sudah akarnya kelihatan banyak, nah pindahkan ke tanah. Atau mau langsung ke tanah juga sama. Dan semua daun yang tumbuh dari bawang itu bisa dimakan ya. Jadi bisa dijadikan bumbu dapur. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Kenzi. Ada lagi? Kalau nggak tumbuh tunas, kenapa? Oh, berarti mungkin bisa jadi busuk ya. Mungkin tanahnya terlalu lembab, terlalu banyak air. Jadi diperhatikan aja. Jadi kita bisa pegang tuh tanahnya. Kalau kehujanan misalnya nggak perlu disiram lagi. Ya. Dan jangan lupa harus kena matahari supaya tumbuhnya bagus. Punya namanya alat. Apalagi? Jadi kayak nanti ditusuk tuh di tanah, nanti kayak bisa ngeliat. Ini yang bertanya siapa ya? Faiza? Oh, Raffi. Iya. Oke, Raffi. Aku punya alatnya yang kata untuk nanti ditusuk. Nah, kayak termometer gitulah. Termometer? Buat apa termometer? Buat mengukur kayak pH tanah gitu. Oh, untuk mengukur pH tanah bisa dipakai. Jadi untuk mengetahui seberapa besar kandungan nutrisi yang ada di dalam tanah ya. Itu ya? Iya. Tapi nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Kita bisa lihat kalau ternyata ya itu tadi, kalau ternyata nggak tumbuh-tumbuh, daunnya mungkin busuk. Berarti mungkin tanahnya
harus digemburkan kembali. Jadi kayak harus diganti kayak tanah lain gitu. Iya, bisa. Kemudian bisa juga dicampur dulu dengan pupuk kandang. Pupuk kandang tahu nggak apa? Pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Iya. Nah, itu bisa dijadikan pupuk. Jadi tanahnya bisa dicampur dulu dengan pupuk, baru ditanami. Cara mencabut bawang gimana? Oh, kalau mau panen ya. Nanti kalau mau panen tinggal dicabut aja. Nanti tinggal dicabut, udah daunnya digunting, bisa dijadikan bahan masakan. Seperti itu. Nah, makanya nanti kalau sudah selesai, terus dipelihara ya sampai panen ya. Karena panennya mungkin baru 3 bulan. Iya. Ada lagi? Gio. Oh iya, gimana Gio? Apa saja yang tidak boleh dilakukan saat menanam bawang? Oh, kalau untuk menanam bawang, yang penting diperhatikan aja kondisi tanahnya. Jangan terlalu lembab, jangan terlalu basah. Ya, itu aja cukup. Dan harus cukup kena sinar matahari. Jadi jangan diumpetin bawangnya ya. Jangan diumpetin bawangnya di dapur, dikelarin ke teras. Kenapa? Aku pernah diumpetin. Oh gitu, kenapa diumpetin? Soalnya kata mama aku yang itu aku dingin gitu. Oh, nggak apa-apa ya. Jadi simpan aja di teras ya. Simpan di teras yang kena matahari, kemudian diperhatikan kondisi tanahnya jangan sampai kering, tapi jangan juga sampai terlalu basah. Nanti busuk. Ada lagi? Tanaman cepat panen apa? Yang milih nanam bawang. Tanaman yang paling panen apa? Ada lagi nggak yang mau bertanya nih? Ada lagi? Sudah. Kalau tanaman yang paling cepat dipanen apa ya, Bu? Kangkung. Kangkung tadi paling cepat dipanen ya? Kangkung, bayam. Kangkung tadi paling cepat 7 hari. 7 hari. Nah, ini juga udah bisa dipanen kan 7 hari. Itu ya. Sampai maksimal 40 hari atau 1,5 bulan lah ya, sampai maksimal 1,5 bulan. Kalau lebih dari itu biasanya tanamannya pahit. Dan liat biasanya. Kalau bayam? Kalau liat dan pahit itu berarti sudah tua tanamannya. Itu 3 hari. Itu kan kita bawang. Kalau bayam berapa hari? Sama, bayam juga sama. Sama ya? Oh, cepat ya. Kalau bayam. Kalau bawang? Kalau bawang 3 bulan mau panen bawangnya. Ternyata lama. 50 hari. Cepet kalau bawang. Kalau cabai? Nggak apa-apa. Dipanen daunnya aja, daunnya dipakai buat masak. Oh iya, daunnya dipakai. Mau tanya, yang paling itu lama jadinya? Oke. Bunda maaf ya, Gio. Saya harus mengakhiri karena waktu recordingnya udah mau habis karena Zoom-nya hanya 40 menit. Oh iya. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nun. Sama-sama. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kepada. Silakan Kenji. Iya. Selamat berkebun ya. Iya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Iya.